Fakultas Psikologi Mercu Buana Jakarta. Jadi kalau besok ada adik mahasiswa atau kawan-kawan kita dari dosen psikologi kalau mau ke Jakarta bisa mampirlah ke Jakarta ke Mercu Buana ini. Ini salah satu fakultas psikologi terbaik Jakarta juga ini ya, swasta ya. Nah, dan untuk pekerjaan beliau ini kalau saya baca satu persatu Pak Dekan nih kayak ini banyak sekali nih, habis waktu nanti ini. Maka yang jelas dia ini seorang konsultan ya. Dia ada juga konsultan dari tenaga ahli di MPR juga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga. Dan juga ada pengalaman staf ahli di internasional juga ada nih di United Nations Fund of Population ya, juga di International Organization of Migrant Kuala Lumpur Malaysia. Ini salah satu ya, salah satu beberapa pengalaman kerja beliau. Kalau saya juga banyak berapa membaca artikel Pak Iqbal ini ya, artikel beliau. Dan ini ahli di konseling keluarga nih, salah satunya itu ya. Dan kalau saya nggak salah dia juga nih sekarang masih kan ketua Asosiasi Psikologi Islam, tapi yang di Jakarta. Ya. Ya Pak Iqbal ya. Ya betul. Waduh, ini luar biasa. Jadi kita pada hari ini luar biasa kita mendapatkan narasumber yang sangat tepat sekali ya. Di satu sisi dia seorang seorang psikolog juga, dan dia juga seorang orang yang konselor ya. Kalau di Jakarta beliau sudah sangat terkenal sekali nih. Karena saya ingat ketika ada pertemuan alumni ini nama beliau pernah diungkap juga ini ya. Muhammad Iqbal tanya kan. Waduh, saya sangat bangga sekali. Baik, jadi ya ini beberapa biografi beliau yang saya baca tadi, dan nanti ke depannya kita sifatnya rileks aja. Saya anggap mahasiswa kita rileks aja pada pagi hari ini. Karena beliau ini orang ini nggak suka serius juga lihat ini. dia trainer juga ini ya, seorang trainer. Jadi nanti mahasiswa sekalian, kalian kalau ada yang mau ditanyakan nanti, karena nanti dalam kuliah nanti ini kita akan ada session tanya jawab. Jadi kita ada 2 sesi penyampaian materi dan juga ada sesi tanya jawab. Maka untuk itu nanti pergunakan semaksimal mungkin ya keberadaan beliau pada pagi hari ini. Karena beliau juga orang sibuk ya. Maka untuk itu mungkin sedikit saya memberikan sedikit narasi tentang bagaimana peranan psikologi kerja di era digital ini. Mungkin ya ini kita dapat tantangan baru sebetulnya. Kenapa? Karena sekarang udah digital semua. Bagaimana udah kita lihat bagaimana dalam dunia transportasi ada Gojek ya kan? Nah, itu banyak sekali itu. Dan udah bisa buka lapak dan sebagainya. Semua sekarang pakai digital. Nah, sekarang bagaimana dengan psikologi? Apakah kita tetap bertahan pada pakem kita, ya kan, dengan alat tes manual sebagainya, dan bagaimana? Maka ini sebetulnya saya lihat core dari tema kita untuk ke depan yang kita bahas. Dan juga saya yakin betul Pak Dr. Iqbal udah sangat mengerti lah suasana dunia kerja seperti ini. Maka untuk itu nanti saya harap kepada seluruh peserta pada pagi hari ini dan juga Pak Dr. Iqbal untuk bisa kita berinteraksi ya. Ada sesi interaktif ya, diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin ya pada sesi kali ini penyampaian materi kepada saya serahkan waktu kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal ya PhD yang akan menjelaskan kepada kita nantinya bagaimana peranan psikologi dalam dunia kerja dalam dunia di era digital. Kepada Bapak Dokter, saya dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah memberikan hari ini kita nikmat iman, Islam, kesehatan. Di mana banyak hari ini saudara-saudara kita yang harus dipasang ventilator, harus isolasi, harus di kemoterapi, harus cuci darah, bahkan harus diantar ke liang kubur hari ini. Karena hari ini adalah hari terakhirnya di dunia, tapi alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita sebuah kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah di mana waktu itu orang saling bunuh, saling berperang, minum minuman khamar, anak perempuan dikubur hidup-hidup, tapi dengan akhlaknya yang mulia Rasulullah SAW membawa kita semua ke peradaban yang baru penuh kemajuan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak
Dr. Khairunas, Profesor Dr. Khairunas, Dekan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, senior saya Dr. Masyuri, Pak Ivan yang telah menghubungi saya, Pak Moderator MC, panitia yang hari ini telah bertungkus lumus mengadakan acara ini, para dosen, rekan-rekan sejawat, adik-adik mahasiswa sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya senang sekali karena semenjak saya berkarir sebagai dosen di PTS, saya jarang diundang di PTN negeri. Terakhir saya kemarin memberikan kuliah umum di ITB tahun Februari 2020 sebelum COVID. Nanti bisa dicek di situ. Sebuah kebanggaan saya di sana bagaimana alumni UIN bisa memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung. Judulnya Membangun Karakter Bangsa gitu. Itu sebuah pencapaian yang saya kira buat perlu menarik diri bahwa kita adalah bagian dari salah satu yang terbaik di bangsa ini. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang tentu saja yang disampaikan panitia kepada saya tentang peran dalam ilmu psikologi dalam dunia kerja di era digital. Nah, ini tentu saja membuat kita semua harus berpikir. Saya kemarin waktu Dr. Masyuri telepon saya, silaturahim, kami bernostalgia, tetapi saya juga menceritakan tentang apa yang telah saya lakukan sekarang. Selain dekan, saya sekarang banyak menangani kasus-kasus keluarga, pernikahan, konseling, dan sebelum COVID pun saya sudah melakukannya secara full online, 100% online. Jadi saya termasuk orang yang salah satu orang yang selama COVID ini mendapat keberkahan, karena semakin banyak mendapat klien, semakin banyak mendapat undangan narasumber. Kadang-kadang sehari sampai 5, ya. Kenapa? Karena tadi pengaruh digitalisasi, branding. Saya akan menunjukkan contoh bagaimana kita harus percaya diri. Saya membuat video tentang CV. Orang selalu bertanya, CV-nya mana ya gitu. Maka saya akan coba tampilkan dalam bentuk online. Yang ini tentu saja nanti akan berpengaruh. Ini hanya contoh bagaimana dunia digital itu sangat berbeda dan sangat menarik untuk kita kaji. Ya, itu salah satu contoh bagaimana dunia digital sangat mempengaruhi kita semua. Bayangkan ketika teman-teman tadi CV-nya dibacakan oleh Dr. Masyuri, ketika melihat secara visual, kira-kira mana yang lebih menarik? Tentu saja secara visual. Nah, ini yang akhirnya kita sebagai orang psikologi harus menyikapi tantangan zaman ini. Bahwa dunia digital ini kita harus menyikapinya dengan bagaimana kita mengikuti arus. Orang buat IG, kita punya IG. Orang punya akun YouTube, kita punya akun YouTube. Orang punya podcast, kita buat podcast. Orang punya Line, kita buat Line. Orang buat Telegram, kita buat Telegram. Itulah yang akhirnya membuat saya bisa eksis di rumah konseling dan sekarang kami mempekerjakan 20 orang asosiat psikolog. Nah, nanti saya akan ceritakan. Jadi hari ini saya betul kata Dr. Masyuri, saya bukan hanya bercerita sebagai akademisi, tapi hari ini saya bercerita sebagai CEO dari sebuah biro psikologi namanya Rumah Konseling, yang itu tentu saja menjadi salah satu tantangan kita. Apa yang terjadi pada dunia saat ini? Bahwa dunia ini berubah. Dulu ya ditemukannya namanya
revolusi 1.0, ditemukannya mechanical, mesin. Ini tahun 1700-an. Kemudian tahun 1800-an ditemukan listrik. Tahun 1090-an ditemukan internet. Oh, ini berubah. Dan sekarang bagaimana digitalisasi yang semakin kompleks. Dan setiap zaman, setiap orang melewati fase namanya disrupsi, yaitu orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat ditemukannya temuan-temuan baru. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan undang satu orang inovator yang menciptakan alat tes online yang lebih murah dan itu diakui berkualitas dan harganya jauh lebih murah dan itu membunuh para psikolog dalam mencari nafkah. Itulah disruption namanya. Membunuh dalam tanda kutip ya. Akhirnya banyak para psikolog ke depan akan kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya digantikan oleh mesin. Tidak ada lagi yang namanya asisten psikolog yang scoring karena scoring itu sudah otomatis. Nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Dan kemudian juga sekarang banyak sekali pekerjaan yang mengalami disruption, yaitu tergerus, terbunuh. Contoh apa? Prostitusi. Ke depan prostitusi terbunuh oleh apa? Oleh namanya sex toys, boneka seks yang diciptakan oleh orang-orang barat, orang-orang Cina, Korea, yang itu akhirnya nanti prostitusi itu akan punah. Ini contoh. Kemudian apa lagi yang sudah punah? Sekolah, prediksi orang sekolah ke depan akan juga berkurang. Kenapa? Dibuatnya sekolah-sekolah online, kampus-kampus online. Maka gedung-gedung itu ke depan akan jadi museum. Maka ke depan kalau teman-teman mau berkontribusi di pendidikan, mau berinvestasi di pendidikan, jangan membangun gedung yang mewah, tetapi bangunlah sistem cyber, ya, sistem server yang kuat dan tangguh sehingga kuat. Ini contoh bagaimana kita di setiap zaman ini akan selalu menghadapi perubahan dan ada yang tergerus. Tetapi setiap zaman ini ternyata mereka nggak terbunuh. Sebenarnya mereka bangkit dengan cara apa? Mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri. Apa masalah dunia saat ini? Banyak orang depresi, kehilangan pekerjaan, stres, kecemasan, frustasi, gangguan makan, gangguan tidur, bunuh diri. Perilaku apa? Adiksi gadget, ya. Apalagi? Macet, stres, kurang rekreasi, kurangnya sosialisasi, tidak ada tujuan hidup karena mereka sibuk dengan update status di media sosial. Mereka butuh psikolog, butuh bantuan tenaga psikologi, ahli konselor. Berdasarkan hasil penelitian dari Macquarie University, diprediksi 40% lebih banyak tenaga profesional layanan kesehatan fisik dan mental akan dibutuhkan pada 2020. Kenapa? Ternyata walaupun secara asesmen psikotes ke depan akan tergerus oleh ditemukan di mesin, tetapi tenaga untuk melayani orang-orang yang terimpact dari teknologi ini besar. Banyak sekarang kasus-kasus yang kami tangani apa? Suami istri bercerai gara-gara kecanduan gadget, kecanduan video porno. Bahkan anak-anak sekolah, kuliah juga banyak DO gara-gara kecanduan game online. Dan ini semua adalah salah satu peluang dan tantangan psikologi. Nah, ini contoh beberapa lapangan pekerjaan psikologi yang kita tahu. Oke, silakan mahasiswa sekalian coba ketik di chat apa kira-kira lapangan pekerjaan psikologi yang kalian ketahui. Silakan. Silakan diketik di chat. Apa lapangan pekerjaan yang kalian tahu sarjana psikologi, lulusan psikologi? Silakan diisi. Silakan diketik aja. Silakan. Diketik aja apa harapan dan cita-cita kalian. Silakan. Silakan diketik apa saja jenis pekerjaan psikologi yang kalian ketahui. Assalamualaikum. Sebelumnya maaf Pak Dokter, Pak Ya. Muhammad Iqbal.
karena link kita yang tadi itu bermasalah, saya dapat info dari panitia, maka kita ada link baru yang akan kita masuk dulu. Yang ini mungkin yang permanen ya. Dan nanti itu telah di-share oleh panitia ke seluruh mahasiswa dan juga kepada narasumber mungkin ya. Mungkin kita mau coba beralih link aja Pak Dokter ya. Baik. Lebih agak nyaman kita nih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Ini psikolog guru BK ya, apalagi silakan. Kita keluar dulu atau gimana? Atau otomatis? Atau bisa kita keluar dulu kayaknya nih. Keluar ini dari link baru ini kayaknya. Udah di-share yang barunya Pak Masuri. Udah Pak Mulis, udah di-share panitia. Saya dapat informasi dari panitia. Di mana? Di WAG ya? Di WA ya, WA. Berarti kita keluar dulu nih. Ya, kita keluar dulu ya. Jadi kita keluar dulu. Baik, kita tunggu dulu ya narasumbernya ya. Kayaknya belum masuk ya. Kayaknya narasumber kita masih belum bisa bergabung ya. Mungkin belum dikirim linknya enggak? Udah tadi udah dikirim oleh panitia katanya.
Oke, baik. Kita lanjut ya. Ya, lanjut Pak Bakri ya. Ya, silakan lanjut Pak Dokter. Ya, jadi kita teman-teman tergabung di link baru tadi ya. sudah menyebutkan bahwa apa saja profesi psikologi, ada bilang HRD ya, SDM dan lain-lain. Ini tentu saja jadul ya. Bahwa kita masih tahunya psikologi itu hanya untuk HRD pendidikan, padahal ada banyak pekerjaan-pekerjaan sekarang yang memerlukan ilmu psikologi. Dunia bukan kekurangan lowongan lulusan, tapi kurang lulusan yang siap kerja. Ini yang jadi masalah. Dan Indonesia termasuk dalam medium talent shortage ya. Bagaimana orang-orang yang hanya kemampuannya pas-pasan gitu. Kita lihat. Dan ini tentu saja menjadi tantangan kita bahwa bagaimana, ini saya ambil dari teman saya Mbak Aspero, bagaimana ke depan kita harus menyiapkan tidak harus bekerja itu di bidang psikologi. Yang ada kata-kata psikologinya. Padahal ada banyak profesi yang itu gajinya gede banget. Jadi ada survei ya oleh teman saya yang dia go to set ini, dia mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan berkembang di sisi gaji. Justru yang pertama itu IT. Yang kedua apa? Ilmu manajemen, sales, penjual, layanan kesehatan, bisnis, administrasi, konstruksi, pendidikan, engineering, transportasi, installation, ya, instalasi, social service. Ya, psikologi ini bisa nggak masuk di computing? Bisa, dengan berkolaborasi dengan ahli IT. Manajemen bisa nggak? Bisa. Sales bisa nggak? Bisa. Healthcare bisa nggak? Bisa. Semua ilmu psikologi itu masuk di sini. Makanya ke depan sarjana psikologi menurut saya harus bisa coding, harus bisa desain, harus bisa broadcasting, sehingga dia bisa akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini hanya jadi asisten psikolog. Asisten psikolog tuh nggak ada duitnya. Kok Pak Iqbal tahu? Saya pernah jadi asisten psikolog, gajinya 500.000. Ya, nggak ada duitnya. Orang psikolog aja cuma gajinya 2 juta, mau berapa lagi asistennya? Karena manual gitu loh. Dan pemerintah sekarang sedang mengembangkan namanya bahkan dunia Sustainable Development Goals. Ada 17 proyek-proyek yang saat ini menjadi penting. Kemiskinan, ya, kelaparan, ya, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ya, kebersihan, sanitasi, energi, ekonomi, ya, industri, inovasi, ya, kemudian juga quality, dan kemudian komunitas, tanggung jawab sosial, climate change, ya, kemudian air, tanah, ya, kemudian partnership, keadilan, dan ini menjadi salah satu. Semua ini masuk ilmu psikologi, kemiskinan masuk, ya. Dan ini menjadi tantangan kita semua. Jadi kita harus membuka ruang pola pikir kita bahwa sarjana psikologi bukan hanya jadi guru BK, sarjana psikologi bukan hanya jadi konselor, tapi sarjana psikologi bisa masuk di segala lini bidang pekerjaan. Dalam perspektif psikologi, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Kalau di situ ada COVID, maka apa peluang orang psikologi? Ada yang bisa jawab nggak? Saya ingin tanya nih, mendengar mahasiswa UIN ini. Apa peluang ekonomi bagi para psikolog atau sarjana psikologi ketika COVID terjadi? Apa bisnis yang cocok? Ada yang bisa jawab? Sorry. YouTuber, Pak. YouTuber, oke, good. Apa lagi? Motivator mungkin, Pak. Motivator, betul. Ada banyak orang down. Anak-anaknya nggak mau sekolah. Apa lagi? Podcast, Pak. Podcast, betul. Apa lagi? Sales, Pak. Trainer, Pak. Trainer, oke. Apa lagi? Bisnis kuliner, Pak. Bisnis kuliner, oke. Bisa. Ilmu psikologi di mana, Pak? Ilmu psikologi dijualnya, gitu loh. Cara jualnya, kemasannya. Marketing, Pak. Marketing, betul. Apa lagi? Nanti mahasiswa yang mau dapat proyek marketing hubungi saya, Japri, di Instagram saya. Saya kasih proyek kerjaan. Ya. Apa lagi? Jualan, kita jualan. Ayo, apa lagi? Bahasa Padangnya manggale. Apa lagi? Ayo. Manggale. Orang Kampar biasa jago jualan itu. Jual bunga, Pak. Jual bunga dengan ilmu psikologi. Jual bunga di saat COVID apa? Di saat COVID begini, jual apa kita yang laku? Di bunga banyak laku sekarang tuh. Bunga, banyak orang pesta, barale, banyak. Apa lagi? Ayo. Di mana ada masalah, di situ ada duit. Itu orang psikologi harus berpikirnya. Ya, kayak saya sekarang, ketika banyak orang COVID, saya buat produk. Kan orang COVID itu banyak mau nikah juga, nggak bisa dihentikan. Mereka mau ke KUA nggak bisa, KUA pun nggak bisa menyelenggarakan kursus nikah. Maka saya buat namanya sekolah kursus nikah online. Nah, ini contohnya nih. Ya, namanya kursusnikah.com. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya.
Jadi orang-orang yang mau nikah itu bisa dapat sertifikat secara online dari yang mengunjungi website platform bisnis saya ini. Bahkan saya jual namanya modul-modul ya bisnis bimbingan perkawinan. Mereka nanti tes, kalau lulus dapat sertifikat pranikah yang dikeluarkan Kementerian Agama. Ada juga modul-modul selingkuh ya, komunikasi keluarga hanya 25.000. Ada modul selingkuh juga ya? Ada. Saya lagi nulis buku judulnya Selingkuh A sampai Z. Bahaya, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang ingin nikah datang kemari, nonton video saya sama istri, ditonton. Saya syutingnya cuma sehari aja, tapi setiap hari saya ngecek rekening. Udah berapa orang yang hari ini yang bayar gitu loh. Ini produk saya yang pertama. Yang kedua, ada namanya sekolahparenting.com. Nah, ini juga produk saya dan istri. Jadi banyak orang masalah sekarang apa? Anak-anaknya kecanduan gadget. Anak-anaknya nggak mau belajar. Nah, itu perlu namanya ilmu sekolah parenting. Nah, gitu loh. Ini sekolah parenting. Materinya apa aja? Ya. Sekolah parenting. Jadi banyak orang nonton video saya, download modul saya, lalu bayar gitu loh. Duit. Ya, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Nah, ini contoh teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencari kerja saja. Nah, ini dia, saja dengan sajanya. Oke, saya akan coba survei teman-teman. Coba klik apa namanya www.menti.com. Kita akan survei Pak Masurid, Pak Dokter, apa saja, apa kira-kira cita-cita mahasiswa kita. Masukkan kode 41287461 ini di atas ada. Ketik www.menti.com 41287461. Ketik www.menti.com, www.menti.com, masukkan kode 41287461. Kita akan live survei. Apa cita-cita Anda? Nah, ini saya tulis di sini. Yang pertama ASN pemerintahan, karyawan swasta, wirausaha, guru, dosen, berkebun, bertani, psikolog, ustaz-ustazah, politisi, influencer, entertainment, dan lain-lain. Silakan. Apa cita-cita Anda? Oke. Satu orang menjawab, dua orang menjawab. Ini salah satu cara saya mengajar kenapa saya 2017 dapat predikat dosen berprestasi se-DKI, karena saya maunya interaktif gitu loh. Saya nggak mau dosen itu hanya cerita lalu mahasiswanya tidur, kira-kira gitu ya. Oke, psikolog paling banyak. Silakan. Politisi nggak ada yang mau ini. Satu orang. Oke, kita lihat survei mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska. Apa cita-cita mereka? Oke, ternyata paling banyak mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska adalah menjadi psikolog. Ini biasanya orang yang mampu menjadi psikolog ini, karena psikolog mahal. Adalah kebun sawitnya. Apalagi? Nggak ada mau jadi pengusaha ya? Nggak ada mau jadi pengusaha, jadi karyawan semua ini. Gimana ini? Ya, psikologi nggak mau jadi orang kaya kayaknya Pak Dokter. Makanya harus kita cuci otaknya. Nanti kita cuci otaknya. Ada. Saya kalau di kampus mobil dinas saya jarang saya pakai. Ditanya sama Pak Rektor sama pimpinan, kenapa Pak Iqbal mobil dinasnya nggak dipakai? Karena mobil saya lebih bagus Pak dari mobil dinasnya. Boleh sombong. Harus sombong dengan psikologi ini. Gue
Bukan sombong. Kita ingin menunjukkan bahwa entrepreneur itu adalah keharusan sekarang ini. Ya, supaya memotivasi orang gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sedih sekali banyak di antara kita itu tidak mau berbicara bisnis gitu. Ngapain sih ngomong bisnis? Ada orang jualan di grup dia dimarahin. Ngapain sih jualan-jualan? Padahal ya kunci kesuksesan itu apa? Jualan, marketing, gitu loh. Dan itu hobi gitu loh. Bagi saya, suka saya jualan-jualan itu. Jangan gengsi-gengsi ya. Yang penting kita bisa sedekah, bisa bayar zakat. Oke, ternyata teman-teman banyak dari hampir 200 mahasiswa, 134 menjawab mau jadi psikolog. Saya yakin yang mau jadi psikolog udah punya duitnya, nyiapin. Minimum 75 juta sampai lulus. 100 juta sama biaya hidup. Karena magister profesi psikolog itu rata-rata per bulan biayanya sekitar 12 sampai 15 juta. Apalagi di Jawa. Yang kedua, wirausaha. ASN, guru, ustadz, influencer, entertain, oke bagus, dan lain-lain. Politisi cuma 2 orang, padahal politisi gajinya gede. Tanya anggota dewan, gajinya 50 juta, tapi nggak ada yang mau, karena modalnya gede. Karyawan swasta. Oke, sekarang saya tanya teman-teman, ya, apa masalah yang Anda hadapi saat ini? Pertanyaan kedua sama, kodenya sama. Silakan dijawab. Kodenya sama, dimasukkan. Apa masalah Anda saat ini? Sulit bergaul, tidak percaya diri, sulit berkomunikasi, konflik keluarga tidak harmonis, masalah pertemanan, gangguan tidur, kecanduan gadget, sosmed, film, masalah percintaan. Wah. Nah, ketahuan Dr. Masuri, ternyata kenapa mereka tidak berani berwirausaha? Karena ternyata masalahnya tidak percaya diri. Bagaimana mungkin kita jualan sama orang nggak berani ngomong? Nah, ini masalah ini. Nah, ini harusnya materi motivasi nanti kita buat khusus ini. Wah, ini hak. Di coaching, nanti saya undang sahabat saya Bu Irma, psikolog yang akan menjelaskan tentang produk inovasi. Salah satu yang dosen kami buat. Oke, ternyata masalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska adalah tidak percaya diri. 45 orang mengatakan tidak percaya diri. Dari ya berapa orang nih? Dari 100 orang ya 48 orang menjawab tidak percaya diri. Wah, bahaya ini. Yang kedua apa? Sulit bergaul. Ya wajar aja sulit dapat jodoh, nggak pandai bergaul. Gimana mau dijodohkan? Ini masalah ini. Sulit berkomunikasi, diem aja ya. Nah, gimana mau jadi ayah ini mengambil keputusan? Konflik keluarga tidak harmonis, kecanduan gadget, sosmed, dan film. Gangguan tidur, ada 5 orang nggak bisa tidur malam. Masalah pertemanan, masalah percintaan. Nah, masalah percintaan ini udahlah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Oke, jadi ternyata teman-teman sudah ketahuan bahwa hampir 50% mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska yang hadir di seminar ini menghadapi masalah tidak percaya diri. Nah, ini kenapa? Nah, ini masalah. Nanti kita akan bahas. Akan bahas di dunia kerja. Dan ini adalah sumber-sumber masalah yang akan terjadi di tempat kerja nanti. Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan pekerjaan wawancara dengan menarik kalau kalian tidak berani menatap orangnya, tidak berani berbicara? Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan pekerjaan, jodoh, dan lain kalau tidak pandai bergaul? Nanti begitu ada yang menyalonkan, kamu mau nikah ya dengan siapa? Dengan si A. Jangan-jangan, itu nggak pandai bercakap orangnya. Malah dibatalin gitu. Tapi kalau akhlak kita baik, pandai bergaul, menyenangkan orang, percaya diri, itu banyak maci-maci yang mencarikan buat anaknya, buat ponakannya, buat cucunya. Baik banget nih. Ya, makanya kalau ada nenek-nenek nyebrang di jalan, diseberangin, dibantu. Siapa tahu dia punya cucu yang ganteng, mapan, dan soleh. Ini soal akhlak ya. Oke, udah kelihatan bahwa memang masalah utama mahasiswa kita saat ini adalah tidak percaya diri. Ini PR bagi teman-teman pimpinan, Pak Dekan, mohon izin Prof. Ya, jadi ini real yang harus kita ubah.
Makanya saya di Mercu Buana juga selalu menghimbau ke dosen-dosen untuk memberikan sesi motivasi 5 menit aja setiap awal kuliah untuk bagaimana mereka ini bisa terbangun dari tidurnya dan bangkit. Oke, teman-teman sekalian, cukup surveinya. Nah, untuk itu tadi, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Ini yang menjadi salah satu tantangan kita. Ya, salah satu kecerdasan ke depan yang harus kita miliki adalah bagaimana kita melihat setiap ada masalah jangan menangis. Wah, nanti ada COVID baru, Pak, jenis baru, gimana kita? Siap. Kenapa? Soal kematian itu bukan karena COVID. Ini akidah loh. Kematian itu bukan karena penyakit, tapi kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Pak, orang rokok di kampung kita, ya. Saya kebetulan orang Minang juga, ibu saya di kampung orang Pariaman. Di kampungnya itu kakek-kakek ngerokok umur 100 tahun, hidup juga. Di Jakarta orang umur 60 tahun olahraga tiap pagi, meninggal juga dia. Jadi kematian itu adalah karena takdir. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita siap menghadapi. Jadi kalau ada orang yang menangisi kematian, ya itu nggak tahu diri. Karena itu wewenangnya Tuhan, bukan wewenangnya kita menentukan itu. Gitu loh. Jadi yang harus kita lihat peluang. Oh, saya akan mendapat peluang ibadah apa hari ini? Kalau saya menemukan alat COVID yang bermanfaat bagi manusia, alat bagaimana meningkatkan imunitas tubuh, tentu saja saya akan survive dan dapat pahala, dapat kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, di samping itu tadi profesi kita sudah bahas. Bagaimana juga ke depan ya, banyak orang menghadapi kecemasan saat ini. Ya, juga banyak orang kehilangan kesadaran tentang bahwa dia hebat, dia kuat. Untuk itu perlu yang namanya psychological empowering. Motivator, pekerja sosial, kemudian ustadz, ya ini diperlukan banyak sekarang. Saya membranding diri sejak tahun 2012, saya pulang dari Malaysia, dari Singapura, lalu membuat konten-konten di YouTube, ya, lalu menyebarkannya, itu ternyata berefek besar kepada profesi saya. Konten saya. Akhirnya banyak orang yang ngundang, banyak orang yang minta saya buat buku, banyak orang yang minta endorse dan lain-lain. Dan sekarang bayangan, tantangan sarjana psikologi ke depan sudah punah. Psikolog, bagaimana mungkin psikolog akan praktek kalau dia berhadapan dengan COVID? Nggak bisa, online. Saya di awal-awal sudah buat pelayanan online, walaupun banyak pro kontra, banyak yang protes para psikolog. Saya buat aja. Tahu nggak klien kami dari mana? Dari Jerman, dari Jepang, dari Arab Saudi, dari Australia, dari Malaysia. Itu klien-klien kami gitu. Semuanya online. Tes juga sekarang mati. Siapa yang mau asesmen? Takut ketemu tatap muka. Gitu loh. Dan psikolog akan digantikan oleh artificial intelligence, robot. Bayangin coba. Nanti ke depan yang menjawab, kita tanya, Bu, suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Nanti yang menjawab robot. Bayangin coba. Nggak kepake lagi tenaga manusia itu. Kemudian juga apa hambatan psikologi? Ya tadi, integrasi keilmuan sampai saat ini masih dalam ruang teoritis dan belum dirasakan secara aplikasinya. Banyak orang, ya, apa bedanya kita dengan praktisi? Praktisi itu dia berbuat dulu baru cari referensi. Kalau akademisi kenapa selalu terlambat? Cari referensi dulu baru berbuat. Kalau nggak ada referensinya dia nggak berani berbuat. Bahkan dosen-dosen pun banyak mengatakan, ini apa? Ini nggak ada referensinya. Bagaimana mungkin kita nunggu referensi? Bagaimana mungkin kita menjadi inovator kalau nunggu referensi dulu? Gitu. Bagi praktisi, laksanakan dulu. Contohnya apa? Kata teman saya Mas Vero, Mas Nadiem Makarim yang jadi menteri sekarang. Gojek itu nggak ada teorinya, tapi dia buat. Lalu setelah booming, baru akademisi berlomba-lomba mengadakan seminar tentang Gojek. Berlomba-lomba melakukan seminar tentang fenomena digital dan lain-lain. Jadi buat dulu menurut saya. Dan pentingnya networking, ini penting ya. Networking di dalam diri kita, koneksi, marketing, reputasi, ini penting. Makanya dari sekarang teman-teman buat channel YouTube. Apa aja kontennya? Nanti ada namanya di psikologi itu ada namanya Mbak Analisa Widianingrum yang dia seorang influencer, bisa ditiru. Jadi bisnis itu dalam dunia kerja juga ada teorinya namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Maka saya paling senang ikut grup-grup, semua grup saya ikutin. Karena di situ saya banyak dapat inspirasi. Ini enggak, gimana mau dapat duit? Dikit-dikit saya keluar grup ya, kenapa? HP saya lowbat, ya bagaimana mungkin dia tahu akan perkembangan terbaru gitu loh. Justru dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja ke depan, kalau mau dapat peluang banyak, maka semakin banyaklah bergaul. Seberapa kuatkah ya tadi kekuatan media sosial? Media sosial ini menjadi sangat penting di dalam diri kita. Inovasi. Ini juga banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang menghasilkan duit dengan mudah. Nah, nanti saya akan di sesi kedua akan membahas tentang bisnis psikologi.
Ya, jadi poin saya di materi ini adalah bagaimana ke depan, ya, sampai sekarang saya sedih. Mau alumni UGM, alumni UI pun juga mereka berkeluh kesah bahwa susah cari kerja, Pak. Kemarin saya buka magang di rumah konseling saya yang daftar 90 orang. Dan mereka lulusan kampus-kampus terhebat. UGM, UNER, UI, ya, UIN, kemudian juga PTS-PTS favorit. Mereka magang di tempat kami. Kenapa? Karena mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Dan ini menjadi tantangan kita semua. Nanti teman-teman Wirsuska boleh kalau mau magang, kalau ada lowongan saya infokan. Gerakan berikutnya apa yang diperlukan? Jadi kita bagaimana apa yang telah kita teliti, yang kita buat itu dijadikan produk inovasi. Jangan hanya menjadi apa namanya semacam bacaan kertas saja. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam bisnis psikologi. Silakan untuk ini saya buka 2 sesi sebelum lanjut ke sesi tentang bisnis psikologi. Ada pertanyaan? Silakan 2 pertanyaan aja dulu sebelum lanjut. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke bisnis psikologi? Siap-siap Bu Irma ya, rekan saya. Mohon izin nanti host bisa bantu atas nama Bu Irma, rekan saya akan presentasi tentang produk inovasi psikologi. Baik, Bu Irma ya. Oke. Bu Irma Alia. Baik, silakan kepada mahasiswa sekalian, silakan ada yang mau bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Iqbal tadi. Ini materi luar biasa ya. Banyak inspirasi baru dari kita ini buat psikologi ini. Untuk 2 orang penanya aja, sebut nama, silakan langsung saja. Silakan. Oh, ini kayaknya sesuai dengan hasil survei, tidak percaya diri. Jadi kalau gitu ketik. Ya, silakan ketik aja. Biasa kan gitu, takut ya kalau misalnya ditanya nanti. Chat aja ya, ada chat di sini kayak ini. Silakan. Baik, izin saya Irma Alia. Oh, Bu Irma Alia ya. Oke, ini ada Nina Fadilawati raise hand. Silakan, Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau orang psikologi itu di mana ada masalah di situ ada peluang. Ya. Gimana caranya kita itu bisa melihat peluang itu, Pak? Baik, makasih bagus sekali Mbak Nina ya. Tepuk tangan dong. Ya, kayak gitu caranya biar percaya dirinya tumbuh. Jadi memang di mana ada masalah di peluang, pertama kita list dulu apa masalah masyarakat di sekitar kita. Oh, banyak orang tua stres, anaknya nggak bisa sekolah BGJ. Oh, banyak anak-anak ini main layangan aja kerjanya, nggak bisa didatur. Oh, banyak misalnya sekolah-sekolah yang gurunya tidak bisa mengajar. Oh, banyak guru-guru tidak bisa membuat modul. Oh, banyak guru-guru tidak tahu cara membuat konten YouTube. Oh, banyak siswa-siswa tidak bisa internet. Itu peluang. Lalu kita buat, kalau guru-guru banyak nggak bisa buat modul PowerPoint yang menarik, kira-kira pelatihan apa yang mereka perlukan? Oh, pelatihan Canva. Kalian tahu Canva ya? Membuat PowerPoint pakai Canva. Tahu, Pak. Buat dulu gratis. Kemarin saya buat gratis psychological first aid untuk bencana. Lalu gimana cara cari duitnya? Nah, cara cari duitnya itu, ya kalau ternyata lingkungan kita nggak mampu, jual sertifikat. Oke, pelatihannya gratis, tapi sertifikatnya bayar ya. Bisa, itu banyak yang mau. Karena ada juga orang yang pengejar sertifikat sekarang ini. Khususnya para guru, para dosen mungkin ya. Gitu. Tawarkan ke sekolah, Bu. Mau nggak Bu? Guru-gurunya saya latih. Oh, kami nggak punya anggaran. Berapa aja deh Bu? Awal-awalnya begitu. Makanya yang pertama kali kita lakukan membuat lembaga. Kayak saya rumah konseling. Atau misalnya IO,
Oh, kayaknya Pak Iqbal bagus nih motivasi. Mau nggak Pak saya buatin event Pak? Ya, bayar 100.000 peserta Pak. Nanti kita bagi hasil. Boleh. Itu menjadi salah satu cara. Jadi list masalahnya, lalu buat produknya, modul, ya, kemudian pelatihan, ya. Oh, misalnya kok sekolah ini anaknya kok nggak bisa diatur semua ya? Jangan bagaimana rekrutmennya? Oh, tawarin Bu, mau nggak Bu siswa-siswanya untuk milih jurusan atau seleksi sekolah pesantren-pesantren. Oh, kita latih gimana guru-guru BK, ustazah-ustazah jadi konseling gitu. Bisa. Jadi list dulu masalah, baru tawarkan inovasi. Demikian. Makasih. Mbak Nina, bagus. Makasih ya, Pak. Siap. Satu lagi? Satu penanya lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada sekolah namanya sekolah parenting. Jadi saya ingin izin bertanya, apa yang dimaksud dengan sekolah parenting itu, Pak? Secara umum apa yang membedakannya dengan sekolah-sekolah biasa begitu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi istilah sekolah ini sekarang bukan hanya orang yang punya izin saja. Di internet itu banyak sekali school yang gratisan, yang online dan berbayar, ya, yang itu bisa diakses siapapun, nggak ada ijazahnya. Jadi sekolah informal. Apa materinya? Kecanduan gadget, komunikasi dengan anak, masalah pubertas, masalah percaya diri anak, masalah komunikasi dengan anak. Dan modul-modul itu nanti orang-orang akan masuk ke aplikasi kita lalu nonton. Atau download modulnya lalu berbayar. Ada yang gratis, ada yang bayar, kira-kira gitu. Jadi sekolah parenting ini karena saya melihat banyak sekali orang tua yang nggak bisa mendidik anak. Banyak sekali anak dipuduh orang tuanya, dipukul orang tuanya, KDRT oleh orang tua. Jadi materinya akhirnya saya membuat inovasi dengan tim IT saya untuk membuat namanya sekolahparenting.com. Yang itu akhirnya banyak orang tua yang ikut gitu loh. Demikian, makasih. Baik, saya akan lanjut ya, Dr. Masud. Ya, silakan lanjut Pak Dokter, silakan. Oke. Ini tadi salah satu produk inovasi saya ya. Ada sekolah parenting, ada rumah konseling, nanti bisa dicek ya. Ya. Oke, nanti jangan lupa follow IG saya Muhammad Iqbal PSY, PSY. Ya. Ingin jadi psychopreneur. Nah, gimana caranya? Ini saya langsung how to do ya, bukan psychopreneur adalah. Jadi psychopreneur dari kata psycho entrepreneur, disingkat jadi psychopreneur. Apa itu? Bisnis di bidang psikologi gitu. Ya, jadi apa itu entrepreneur? Orang yang melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai berbakat, mengenali produk, menentukan produksi baru, menyusun operasi, mengadakan produk baru dan memasarkannya serta mengatur permodalan dan itulah seorang entrepreneur. Beda dengan jual gorengan di pasar, itu bukan entrepreneur, itu pedagang. Tapi entrepreneur itu adalah dia bagaimana mengolah sebuah produk inovasi dari yang nggak ada jadi ada untuk memudahkan manusia. Ya. Ini contoh counseling center. Jadi orang psikologi menyebutnya biro, tapi menurut saya nggak relevan lagi. Sebut aja namanya konsultan psikologi, lebih luas. Orang yang melakukan usaha bisnis dengan cara melakukan inovasi. Pertanyaan saya, apakah untuk membuka biro psikologi harus psikolog? Apakah membentuk konsultan psikologi harus psikolog? Menurut saya tidak. Kenapa? Yang dilarang itu adalah melakukan tes. Itu psikolog. Tetapi pemilik mempekerjakan para psikolog, nggak ada masalah. Sama seperti sekarang rumah sakit itu banyak pemiliknya para bidan loh. Bidan punya rumah sakit, perawat punya rumah sakit, yang kerja dokter gitu loh. Itu bisa gitu loh. Caranya brandingnya tadi. Apa ruang lingkup bisnis psikologi? Pendidikan, pelatihan, IO, ya tadi. Cara sederhana itu reseller, menjualkan. Contoh tadi, wah Dr. Masyuri ini tesisnya bagus ini tentang sekolah, tentang anak misalnya. Ustaz Masyuri bisa nggak kita buat event seminar? Ustaz Masyuri yang narasumber, saya yang jualin, bagi hasil. Bagi dua keuntungan, boleh. Sederhana. Modalnya apa? Modalnya bibir dan jempol. Iya. Sederhana. Itu bisnis sederhana itu sebodoh-bodohnya kita lah. Itu semalas-malasnya kita nggak mau mikir. Oh ini Pak Iqbal, mau nggak Pak Iqbal? Saya jual buat guru-guru Liau untuk pelatihan konseling untuk guru BK. Mau nggak Pak? Mau. Bayar berapa mas peserta Pak? 250.000. Oke Pak, gimana kalau kita bagi dua, 50-50? Oke. Apalagi sekarang online, nggak perlu modal, nggak perlu nyewa gedung, nggak perlu nyewa hotel, nggak perlu nyewa makanan. Kalau nanti Pak kalau nggak ada peserta gimana? Ya nggak ada peserta ditutup, dikembalikan uangnya gitu loh. Sederhana.
Tapi banyak orang nggak berpikir ke sana gitu loh. Coba lihat sekarang siapa artis yang top di Jakarta. Oh, siapa nih? Ya mau nggak kita buat event online? Boleh, IO. Jadi jangan berpikir bahwa psikologi itu bekerja harus di bidang ilmu yang ada kata-kata psikologinya. Ya, contoh konsultan perusahaan. Oh, dia perlu tenaga outsourcing. Boleh buat perusahaan outsourcing. Oh, ada orang konflik tanah di sini, banyak konflik keluarga, berantem, bercerai aja kerja. Buat konsultan perceraian, kenapa enggak? Ya. Oh, banyak orang masalahnya sekarang ini namanya kekerasan dalam rumah tangga. Buat namanya pusat pelayanan KDRT gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa psikologi, termasuk di bidang politik pilkada, saya sudah setiap pilkada, bahkan pilpres saya selalu menjadi konsultan. Bahkan kemarin saya menjadi salah satu jubir salah satu pasangan gitu loh. Dan itu ilmu psikologi yang dipakai. Saya atur gesturnya, Pak, Bapak pakaiannya begini, Bapak berdirinya kurang tegak. Itu ilmu psikologi gitu loh. Dan itu yang paling banyak duitnya kalau pilkada. Bagaimana menaikkan survei dan survei bisa, buat survei bisa. Gitu loh. Karena survei pilkada itu survei deskriptif aja datanya, gitu loh. Dan bagaimana memulai bisnisnya, nanti silakan Bu Irma, sahabat saya akan memaparkan tentang pengalaman beliau sebagai psikolog, lalu beliau menemukan sebuah produk inovasi yang sangat keren menurut saya. Silakan Bu Irma. Oke, ini langsung. Oke, baik, terima kasih. Oke, nyambung ya Pak Iqbal ya? Ya, masih nyambung Bu, silakan dilanjutkan Bu Irma Himatul. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ini jadi sama teman-teman UIN Suskaryau nih, mohon izin ya, nggak ada di undangan, tapi saya diundang sama rekan saya, sekaligus pimpinan saya di kampus, sekaligus sahabat saya sekalian ya, Pak Iqbal. Oke, saya mohon izin untuk share screen, boleh? Oke, Silakan, baik, Bu. ada Mas. Oke, masih belum bisa. Oke, baik. Oke, dijadikan co-host mungkin ya, biar bisa share screen. Izin. Oke, sambil nunggu saya mau cerita sedikit. Saya punya 2 tim di homeschooling Kaseto, namanya Kak Gebi dan Kak Dila. Dia adalah 2 orang terpilih terbaik yang lulusannya adalah lulusan dari Suska UIN Riau ini ya. Jadi, wow, ini luar biasa nih ketemu sama alma maternya Kak Gebi dan Kak Dila ini. Izin nih dosen-dosennya pasti keren-keren karena saya punya tim yang ini keren gitu ya, 2 orang lulusan ini. Langsung saya ikutan nimbrung nih, tadi nyambung terkait dengan tadi Pak Masyuri menyampaikan Gojek, kemudian ada Pak Iqbal menyampaikan ini beda nih ya, sekarang nih zamannya udah beda nih, bukan kayak yang lama gitu ya. Bukan psikolog aja nih harus punya kontribusi gitu ya, apalagi psikolog. Nah, tapi psikolog ini sekarang atau praktisi psikologi atau akademisi psikologi ini beda banget gitu ya. Oke, ini saya adalah seorang psikolog industri organisasi. Nah, 1 tahun ini, 2 tahun sih sebenarnya, saya bantuin Corporate Innovation Asia. Ini salah satu konsultan inovasi yang bantu Gojek, bantu Pertamina, bantu PGN, yang selama setahun ini sejar banget dari situ bahwa sekarang pola customer atau masyarakat itu polanya itu udah beda banget. Kalau pola masyarakatnya beda, arti customer-nya beda, siswa juga beda, orang tua juga beda, maka pola kerjanya beda banget. So, kalau teman-teman ini yang mahasiswa mau jadi praktisi, jangan bayangin pola kerja sekarang itu kayak kakak-kakak kalian gitu. Atau kayak pekerja yang konon katanya begitu, itu udah beda banget gitu. Ini pelajaran yang setahun, terutama 2 tahun ini saya intensif bantu banyak perusahaan untuk melakukan inovasi. Jadi jangan bayangin gitu ya, kalau misalnya kerja jadi HRD itu cuma ya udah input, sekarang nggak gitu. Kalau mau yang menjadi psikolog, tadi banyak yang menjadi psikolog, itu jangan bayangin psikolog itu buka pelang gitu terus nunggu pasien gitu atau nunggu klien. Itu bukan kayak gitu sekarang. Udah beda zamannya. Kalau mau jadi researcher, jadi peneliti, itu juga bukan neliti terus abis itu publikasi di jurnal gitu. Menurut saya ada yang berbeda saat ini di pola kerjanya gitu ya. Oleh karena itu, ketika ada masa pandemi, salah satunya ya ini ada salah satu sekolah namanya homeschooling Kaseto, ketika yang lain turun banget, ini naik sampai berapa ratus kali lipat gitu. Karena ada yang beda dan langsung melakukan hal yang berbeda. Nah, di Mercu Buana juga sama. Kebetulan ini saya
timnya Pak Iqbal nih, saya bawahannya Pak Iqbal gitu ya, saya mengepalai sebuah lab, namanya adalah Lab Psikologi Industri Organisasi. Masa pandemi coba, gimana mau prakteknya? Setelah itu kita berdiskusi bikin website, namanya website tes minat bakat gitu ya. Dan dalam waktu 6 bulan yang akses tes itu jumlahnya 35.000. Yang akses beberapa tesnya hampir 10.000 lebih. Dan bayangkan menurut teman-teman marketing kampus gitu ya, nama UMB itu tersebar karena website ini gitu. Jadi sekarang jadi dosen aja, jadi kepala lab itu udah beda banget, beda kayak biasanya gitu ya. Nah, karena itu dengan pengalaman di beberapa corporate gitu, akhirnya saya bareng sama tim ini bikin satu layanan psikologi, namanya adalah pilihjurusan.id. Tadi Pak Iqbal mengatakan, kalau misalnya psikolog itu cuma ngetes, kemudian lulusan psikologi cuma jadi tester, benar. Sekarang itu udah beda, nggak cukup cuman kayak gitu aja, gitu ya. Karena apa? Karena yang harus kita layani itu se-Indonesia, gitu kira-kira. Nah, pilihjurusan.id ini adalah sebuah layanan psikologi yang ini tuh bisa menjangkau seluruh Indonesia, dan kalau saya baca testimoninya, wow, ini yang membuat saya bersama tim itu tuh makin semangat untuk ngegedein startup ini gitu ya. Saya teman expert industri di teman curhat.id, kalau kita dengerin kata-kata psikolog tuh biasanya kalau mau curhat nggak enak ya, emang saya sakit jiwa apa gitu ke psikolog gitu ya. Tapi di teman curhat ini isinya psikolog-psikolog juga gitu. Yang akses udah lebih dari 8.000 orang dalam waktu kurang dari 2 bulan gitu ya. Ini teman curhat, isinya psikolog juga, helper juga, dan barangkali mungkin ada beberapa di antaranya yang udah jadi helpernya teman curhat gitu ya. Dan yang punya teman curhat ini bukan psikolog, dia seorang selebriti dan dia adalah seorang programmer. Tapi dibantu oleh ini saya mau sampaikan lagi bahwa yang punya bukan psikolog. Kemudian ini kita coba disrupsi model assessment biasa di assessmentindonesia.co.id. Kemudian, nah ini saya mau cerita sedikit. Ini tadi, jadi teman-teman ketika teman-teman belajar ilmu psikologi, terus dikasih judul nih, kita harus punya kontribusi, punya manfaat psikologi. Itu tadi judul besarnya adalah proses kerjanya itu jangan dibayangin kayak tradisional biasa. Sama kayak misalnya ketika saya jadi kepala lab gitu ya, saya nggak boleh kebayang ya jadi kepala lab itu jepung, terus ada mahasiswa praktikum, itu nggak boleh pola pikirnya kayak gitu untuk saat ini kalau kita mau terus punya manfaat banyak gitu ya. Nah ini salah satunya adalah minat bakat yang diakses 35.000 hanya dalam kurang 6 bulan kurang gitu ya. Kemudian yang berbayarnya di mana? Ada juga yang berbayarnya gitu dan banyak juga gitu ya. Nah ini teman curhat yang tadi saya ceritakan, ini batch pertama yang jadi asosiatnya ada sekitar 150, batch kedua ada 450, dan ini helpernya tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini yang tadi saya ingin ceritakan, berbagi sedikit, pilihjurusan.id gitu ya. Layanan psikologi yang harganya sangat-sangat terjangkau. Saya kalau bantuin ada klien gitu tes minat bakat itu biasanya 500 sampai 750.000 gitu ya. Kalau pakai konselingnya 900.000. Tapi teman-teman dipilih jurusan ini, akses ini ada 4 tes, ada coachingnya individual. Ini bahkan harga boba aja, teman-teman tahu ya harga boba ya, itu lebih mahal dibandingkan harga tes ini dengan layanan yang lengkap gitu ya. Dan apakah ini membunuh para psikolog? Oh enggak, kita ada kolaborasinya gitu ya. Dan ini Assessment Indonesia. Nah ini bicara tentang, ini salah satu contoh ya, saya pengen sharing sama teman-teman yang saya pengen jadi akademisi psikologi dong gitu. Saya pengen jadi praktisi bidang psikologi dong. Saya sebenarnya pengen jadi dosen tapi pengen juga jadi praktisi misalnya, atau sebenarnya sih saya suka marketing, saya pengen bisnis juga sih gitu ya. Ini sharing ya, sharing sedikit. Tadi nyambung dari Pak Iqbal yang sudah punya rumah konseling. Saya belajar banyak dari Pak Iqbal. Rumah konselingnya, sekolah parentingnya, sekolah pranikahnya, ini saya belajar banyak. Nah, ini pilih jurusan. Coba teman-teman perhatikan ya. Layanannya ada online workshop, ada tes psikologi online 4 tes, termasuk tes IQ, bayangin, dan online coaching, online-nya individual. Dan teman-teman coba bisa baca di sini, harganya hanya 55.000. Ini saya mau bilang bahwa saat ini bukan kita dibayar murah, tapi kita harus bisa menciptakan sistem kerja yang sistem kerjanya punya impact atau punya manfaat itu luas banget. Karena apa? Karena PR besar kita di Indonesia itu besar banget. Jadi teman-teman harus punya impian, yang impian itu plafonnya tuh langit gitu.
Jadi bukan cuma sekedar oke saya jadi praktisi psikologi terus bikin plan, oke nanti terus didatengin gitu. Sekarang nggak kayak gitu. Atau misalnya saya juga asosiat asesor di beberapa konsultan gitu, tinggal nunggu dipanggil gitu. Nggak gitu sekarang. Sekarang kita harus ciptain sistem, yang sistem itu tuh modelnya itu udah baru, nggak ada bahkan gitu modelnya. Nah, ini harga 50.000 itu tuh masuk gitu. Bukan hanya membantu, tetapi juga benar-benar visi atau misi kebermanfaatan itu panjang. Bahkan di testimoni-testimoninya, itu saya sampai kenapa kami tim ini benar-benar semangat banget gitu, karena dari daerah itu ngomong kayak gini, terima kasih kakak-kakak coach katanya. Kakak-kakak coach ini seperti para malaikat. Coba bayangin, yang di daerah Sumatera pelosok sana, akses tes ini dengan biaya yang sangat terjangkau. Kemudian bisa ngobrol, bisa mendapatkan layanan psikologi, dan dia bilang ini baru pertama kali aku dengerin ini kakak-kakak dari guru, mungkin gurunya sibuk, aku nggak pernah katanya. Kakak-kakak seperti malaikat dan yang nulis seperti malaikat itu banyak banget dengan layanan yang ini benar-benar terjangkau banget gitu ya. SDM-nya profesional karena ini dibuat oleh ahli psikometri, ini dewanya psikometri Indonesia gitu yang bikin. Metodenya interaktif, jadi nggak ada ceramahnya hampir dikit banget gitu. Hasilnya cepat, akurat pada saat itu juga. Dan teman-teman bayangin kalau teman-teman pernah dengar kata disrupsi, ini kita bareng nih partner sama rumah konseling, sekolah parenting, sekolah pranikah. Ini kita coba disrupsi juga gitu ya. Dan ini saya ingin menyimpulkan terakhir dari sharing saya adalah terkait dengan apa peran psikologi dalam dunia kerja di era digital. Kita punya impian kolaborasi untuk Indonesia Emas 2045. Impian kita tuh jauh ke depan. Ini menurut saya peran psikologi dalam dunia kerja, even itu profit company, saya kebanyakan kerja di profit company gitu, atau mungkin di institusi pendidikan ataupun di government gitu. Tapi sebenarnya kita itu peran psikologi itu adalah untuk kolaborasi. Untuk apa? Untuk Indonesia 2045. So, kalau mau bikin program atau mau jadi praktisi, even you are misalnya as a student, masih jadi student tapi pengen bikin sesuatu gitu, teman curhat itu dibuat sama mahasiswa ya gitu ya. Nah, pastikan yang kita buat ini adalah kolaborasi dengan sekolah-sekolah seluruh Indonesia, kolaborasi dengan government, kolaborasi multidisiplin tadi yang disampaikan Pak Iqbal gitu ya. Ada IT, ada DKV, ada IO, ada nggak bisa kita cuman ya udah kumpulin mahasiswa psikologi aja gitu. Sekarang nggak bisa. Peran psikologi akan menjadi sangat sempit kalau kita nggak multidisiplin. Kemudian dengan parent, dengan orang tua, kemudian dengan lembaga pendidikan, dengan kampus, magangan saat ini, dengan para psikolog, dengan biro psikologi, dengan mahasiswa dan alumni. Minimal kalau kita bikin, misalnya Anda student gitu, mahasiswa, terus bikin program, ya kayak pilih jurusan ini gitu. Kalau tadi kata Bang Iqbal bilang modal mulut doang gitu ya, nyampein doang gitu. Ini ada program, nanti kita ada red marketingnya di situ. Ideas gagasannya nyampe, kebermanfaatannya nyampe, teman-teman juga nyampe, ilmunya juga terasah, tapi teman-teman di sini punya nilai lebih gitu ya. Minimal banget jadi associate marketing atau associate coach kalau mau. Tadi di sekolah parenting kan banyak ya yang mau magang gitu. Dipilih jurusan juga sama. Oke, nah terakhir ini kolaborasi dengan paguyuban, kita banyak banget kolaborasi dengan paguyuban mahasiswa gitu untuk share. Kemudian kolaborasi dengan industri dan CSR. Dan ini kalau kita tanya, jadi peran psikologi di era kerja dan digital apa? Yes, untuk kolaborasi untuk Indonesia 2045 supaya apa? Supaya kita sehat mental, supaya kita sejahtera, supaya kita unggul. Oke, terima kasih dari pilihjurusan.id untuk sharingnya ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Iqbal. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bu Irma. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana apa yang dilakukan Bu Irma dan tim ya, itu memangkas ya, mengurangi biaya, membantu masyarakat. Bayangin, kalau tes manual rata-rata di harga 250.000, 350.000 sampai 500.000, dan banyak orang tua nggak mampu. Dan hasil surveinya apa? 87% masyarakat Indonesia ini salah pilih jurusan. Termasuk saya awalnya salah pilih jurusan awalnya. Saya pengennya jurusan politik, tapi abang saya milihnya psikologi. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekarang jadi psikologi. Dan termasuk kita semua mungkin. Dan itu adalah begitu ada kata-kata di berita di koran 87% siswa salah jurusan, itu peluang, itu cuan, itu duit. Langsung otaknya berpikir gitu loh. Apa ya produk supaya orang nggak salah pilih jurusan? Oh, buat tes, milih jurusan.
Contoh sekarang banyak orang tua memaksa anaknya masuk IPA. Karena dianggap IPA itu pintar, IPS itu bodoh dan nakal. Oh apa ya alat yang membantu buat jurusan IPA IPS? Bu Irma buat dan teman-teman. Jadi lagi-lagi teman-teman sekalian, di mana ada masalah di situ untuk peluang. List, ATM, amati tiru, modifikasi, gitu ya. Makanya lagi-lagi saya meminta teman-teman, ya mohon maaf saya paham di Riau ini, di Jambi, di Sumatera semuanya rata-rata banyak orang tua itu memaksa anaknya untuk masuk ASN, betul nggak? Ya, bahkan ada teman saya, ini kisah nyata Bu Irma, Pak Masuri, teman saya udah kerja di perusahaan asing, gajinya 25 juta, ya swasta, mau melamar calon istri, calon istrinya dokter, datanglah ke kampungnya, ditolak, gara-gara apa? Karena bukan ASN, bukan PNS. Akhirnya saudara teman saya itu dia berhenti dari perusahaan asing itu yang gaji 25 juta, masuk tes PNS diterima gajinya 5 juta. Nah, itulah. Ini paradigma yang harus kita rubah gitu loh. Bahwa sekarang jadi ASN nggak semudah yang dulu dibayangkan gitu. Saya sedih sekali. Saya kemarin pergi ke Sumatera, keliling Jambi, Lampung, Padang. Itu ada orang bilang gini gitu. Ini saya udah siapkan rumah ini untuk nanti cucu saya. Siapa tahu dia mau masuk PNS. Bayangin, menyiapkan untuk nyogok. Udah disiapkan dari sekarang uangnya. Nauzubillah ya. Jadi kita sebagai anak UIN harus menghentikan paradigma ini. Bahwa ini nggak benar, ini tidak sehat. Ya, bahwa apapun profesi itu ya baik, apapun profesi itu sukses. Saya adalah salah seorang yang pernah gagal tes ASN. Ini cerita lucu Pak Masuri. Saya ingin jadi ASN di sebuah kampus PTN, tidak diterima. Seminggu kemudian saya ditelepon sama pimpinannya untuk mengisi acara motivasi semua ASN di kampus itu. Iya. Jadi lagi-lagi apapun profesi itu baik termasuk ASN, tetapi kalau kalian tidak diterima, jangan terlalu bersedih. Kenapa? Tugas manusia itu berdoa, berusaha. Kalau sudah berusaha, berdoa, apa doa kita setiap keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berserah diri, gitu loh. Tetapi jangan seolah-olah kita menganggap itu adalah segala-galanya. Itu namanya kita berharap pada manusia, pasti kecewa. Dan memintalah kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, dalam bisnis psikologi ini ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Ya. Tadi sederhana, IO online. Kayak Bu Irma keren banget. Bu Irma mau nggak saya jualin, pilih jurusannya. Nanti saya dapat fee, ya boleh gitu loh. Nanti DM saya dan Bu Irma. Nanti kita kasih fee. Contohnya sederhana gitu. Jualan cuma ngomongin doang. Ada nih Makci, saya punya sekolah nih. Siswanya ada 2.200 orang. Langsung, Makci mau nggak santrinya, siswanya sekolah? Nah, barangnya sekian. Sederhana, dapat duit. Ini terjadi satu hari kisah nyata. Ada seorang anak, di kampungnya itu orang ternak telur puyuh. Sama dia difoto iseng-iseng. Siapa yang mau telur puyuh ya di Facebook? Nggak berapa lama cukong dari Batam telepon. Saya minta 5 kontainer. 5 kontainer, kaya raya dia langsung. Itu bisnis gitu loh. Itu entrepreneur gitu loh. Bahwa entrepreneur itu bukan pedagang gorengan di pinggir jalan yang dia belanja sendiri, dia goreng sendiri, tidak, berkolaborasi. Ya, saya aja banyak dapat tweet dari apa? Dari apa? Jasa informasi. Banyak lawyer-lawyer nelpon saya, Pak Iqbal, ada yang mau cerai nggak? Kalau ada cerai saksi saya ya, berlomba-lomba mereka mendekati saya karena saya banyak nangani kasus perceraian. Kenapa? Karena mereka kalau di lawyer itu mereka mengasih fee lebih gede kepada orang yang memberi jasa informasi klien daripada buat dia, seperti itu. Dan ini banyak sekali. Saya pernah ada klien yang dia itu suaminya tuh bejat banget gitu ya, disiksa di KDRT segala macem. Akhirnya dia minta saya carikan lawyer. Pak Iqbal tolong carikan lawyer dong, saya udah nggak kuat ini. Saya mediasi nggak bisa juga, suaminya nggak mau ketemu. Akhirnya kasih lawyer teman saya. Udah 6 bulan, tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya lawyer. Mas Iqbal, mau ketemu nih, mau ngapain? Mau ngasih rezeki. Apa? Kemarin yang klien itu, saya dapat fee sekian ratus juta, ini saya kasih Mas Iqbal $5.000. $5.000. Dari Gunung Gininya banyak Pak, ternyata miliaran gitu loh. Bayangin coba. Itu bisnis gitu loh. Itu jasa gitu loh. Jadi jangan dikira bahwa bisnis itu harus nungguin warung gitu loh. Tapi bisnis, contoh jualin tanah nih. Ada saudara kita mau jualin tanah. Apa salahnya kita foto, kita naikin di Facebook. Bagi yang mau beli tanah nih, siapa tahu rezeki dapat fee gitu. Itu contoh sederhana di dalam bisnis. Ya, bahwa bisnis itu tidak hanya melahirkan ide sendiri, tetapi membantu menjualkan, menjadi fasilitator, itu bagian dari bisnis juga. Jadi menjadi seorang pengusaha psikologi tidak harus menjadi seorang psikolog.
Lalu ada apa dengan sarjana psikologi sekarang? Karena paradigmanya itu jadul. Paradigma itu ingin kerja di kantoran. Sekarang kantor-kantor tutup, bos. Semua orang nggak kerja di kantor, kerja di rumah. Ini rumah saya udah kayak studio sekarang, gitu loh. Mewawancara TV di rumah, semua dari rumah, ya. Gitu. Jadi apa saja kelemahan sarjana psikologi tadi? Minimnya inovasi, kurangnya jaringan, dan tidak memiliki kemampuan menjual, termasuk percaya diri tadi, gitu loh. Bagaimana mungkin kalian? Kenapa kita harus takut? Saya mohon maaf nih, kita anak UIN ini, sama-sama anak UIN. Kenapa harus kita takut? Kita ini sudah dijamin Allah masuk surga, benar nggak usah masuri? Secara akidah kita nih, benar nggak? Cuman walaupun selagi kita tidak melakukan dosa besar, ya Allah itu maha pengasih dan penyayang dan pengampun. Makanya terkadang saya sedih juga kalau ustaz-ustaz itu ceritanya surga, neraka, disiksa. Padahal Allah itu sifatnya rahmah, penyayang, pengasih, pengampun. Insya Allah kita dijamin masuk surga orang Islam ini. Tapi kenapa kita nggak percaya diri? Kenapa kita penakut? Bukankah Allah sudah menjamin? Kalau hari ini kita dibangunkan Allah, diberi nafas, insya Allah hari itu kita pasti diberi rezeki. Cuma kita mau atau enggak aja nyarinya. Contoh gimana? Pak, kalau saya nggak punya uang hari ini gimana Pak? Apa yang saya lakukan? Sederhana. Saya kelaparan, belum sarapan. Ambil sapu jalan di gang itu. Ada nenek-nenek manggil, baik banget sih makan sarapan di rumah nenek dulu. Itu contoh rizki. Bahwa rizki itu belum tentu gaji. Setiap orang belum tentu punya gaji, ya. Tapi setiap orang itu punya rizki. Itu yang harus kita yakini sebagai orang Islam. Nah ini contoh, ini rumah konseling saya itu hanya kayak pavilion kecil aja. Tapi namanya udah kemana-mana. Tadi Bu Irma, branding. Oh, saya ngisi udah sampai kemana-mana. Jerman, ke Jepang, ke Amerika, gitu ya. Hanya dari kedai kecil, Pak Masuri tahu karena pernah kakaknya ngekos di rumah ini. Di Pamulang, ya, yang itu hanya ukuran ya 4x4 aja kantornya. Tetapi kami punya website yang bagus, kami punya YouTube-nya, kami punya IG-nya. Itu yang dicari orang. Orang nggak datang ke kantor lagi sekarang. Orang nggak datang lagi mencari meminta tesnya di rumah kita. Tidak, semuanya online. Ini pelangnya, PT-nya ada, ya. Karena awalnya ini hanya warung kecil, lalu saya rubah. Mohon doa restu di sini akan dibangun kantor, ya, rumah konseling. Bayangin itu awalnya. Tapi sekarang kami alhamdulillah berlimpah rezeki. Saya kalau ditanya orang, Pak Iqbal, ngisi ya? Iya, perusahaan. Berapa Pak? 10 juta ya? Dia mau 10 juta. Sekali ngomong aja, kalau bahasa orang Medan bilang jual bibir ya. Jual bibir, laku ya. Kenapa? Karena kita motivator. Motivator itu apa? Menjual penderitaan. Makanya hari ini antum semua mahasiswa yang menderita hidupnya, jangan sedih. Karena satu saat akan menjadi duit. Apa kerja motivator? Termasuk Udul Abu Somad itu kan juga mengisahkan kisah-kisah hidupnya gitu. Sehingga orang terinspirasi gitu loh. Sehingga orang, oh iya ya. Ya. Saya kalau ketemu Ustaz Abu Somad selalu cerita bagaimana bekerja di Hotel Marriott di Malaysia. Kami kerja sama-sama jadi pelayan restoran. Tapi disitulah suka dukanya itu terbangun. Disitulah semangat hidup terbangun. Disitulah bagaimana menginspirasi banyak orang. Bagaimana ketika Siti Nurhaliza lagi nyanyi Cindai, kami membawa piring menuangin air di restoran itu. Tapi disitulah kenangan itu indah. Begitu jadi dokter, jadi dekan, itu akan menjadi inspirasi, motivasi banyak orang. Jadi hari ini dosen-dosen yang hari ini menderita, kuliahnya, sekolahnya, tulis buku, buat branding. Bagaimana penderitaan itu menjadi sebuah kesuksesan. Jadi hari ini teman-teman yang hidupnya menderita, ditolak, ya kan, jangan sedih. Kalau ada yang ditolak, lamarannya jangan sedih. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Ya. Jadi ada sebuah kisah, seorang dirjen, ini kisah nyata ini. Dia pernah ditolak oleh seorang anak gadis, yang waktu itu primadona. Lalu dia ditolak, sedih dong. Dia akhirnya nikah sama orang. Begitu dia dilantik sebagai dirjen, dia pakai mobil dinas, ingin menemui perempuan itu, ingin menunjukkan bahwa dia udah jadi dirjen, bahwa lo nyesal. Apa yang terjadi? Begitu dia lewat di depan rumah perempuan itu, ternyata perempuan itu jelek sekali aslinya, tidak sesuai dengan seperti dulu yang dia lihat, tidak seperti yang dia idam-idamkan, karena yang dilihat pakai daster dan nggak make up. Akhirnya dia mengatakan, untung saya nggak jadi sama dia. Itulah kehidupan ini gitu loh. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu berhasil, bukan karena tidak bisa, tapi Tuhan akan memberikan yang lebih baik, kira-kira begitu. Jadi apa jenis-jenis usaha yang akan kita bisa lakukan psikotes assessment online tadi. Jadi kalau masih offline, saya kira pelan-pelan berubah, coba cari orang IT gimana bisa buat online. Pelatihan psikoedukasi, konsultan konseling psikoterapi. Ya, caranya gimana? Buat lembaganya dulu, jangan cari nama. Saya selalu buat membesarkan lembaga. Kenapa? Kalau nama saya Muhammad Iqbal Konsultan, kalau saya sakit saya nggak bisa dapat duit. Kalau saya meninggal mati ini semua. Tapi kalau nama rumah konseling saya mati, saya sakit, saya nggak bisa kerja, rumah ini tetap ada yang mengisi. Tadi saya sudah sampaikan associate kami 20 orang, bahkan saya tuh sekarang hanya menerima fee dari layanan konseling aja. Jadi kayak jual kotak gitu loh, jual kelas. Pak mau konseling silakan isi form, mau pilih psikolog siapa? Saya dapat
30-40% dari setiap psikolog yang praktek di tempat saya gitu loh. Jadi setiap hari saya tanya admin saya, hari ini berapa psikolog yang pakai ruang saya? Oh 5 orang Pak, 5 orang dikali 300.000, 1,5 kira-kira gitu ya. Brandingnya bagus, kalau brandingnya bagus kita tinggal jual aja. Tinggal jual ruangan aja. Nggak perlu kita yang praktek, tetapi penanggung jawabnya kita. Ya, brand ya tadi. Apa misalnya? Mashuri Center misalnya ya. Apa misalnya rumah berbakat, rumah spesial, rumah pintar, atau psikologi center, Riau Psikologi Center, Riau Psikologi Foundation, apapun buat. Itu nggak semuanya nggak perlu pakai izin. Namanya juga lembaga-lembaga nama pribadi gitu. Izin itu kalau kita ngikut tender, kalau kita ingin mendapatkan dari pemerintahan. Sampai sekarang rumah konseling itu independen, bebas. Tapi ada perusahaannya kalau diperlukan, kira-kira gitu. Ini rumah konseling. Semua orang mengatakan, Pak Iqbal, Anda sudah tepat. Memberi nama rumah konseling, sederhana. Kalau gitu, saya buat apa kalau Pak Iqbal udah buat rumah? Buat namanya rumah harmonis. Buat rumah akur. Buat biro jodoh. Kenapa enggak? Sekarang banyak orang susah jodoh kan? Buat tuh biro jodoh, sama sorry. Berbayar. Nanti ada psikotesnya ya bagi calon istri. Gitu loh. Ini luar biasa. Buat apa namanya rumah konsultasi. Ya, rumah konflik center, penyelesaian konflik warisan. Saya sampai sekarang ada memegang sertifikat tanah harga 10 miliar dari satu keluarga yang berantem. Karena nggak saling percaya, akhirnya mereka mempercayakan ke saya sertifikat tanahnya untuk dipegang. Bayangin, saya memediasi konflik-konflik keluarga juga. Itu duit semua, kalau kita bilang ya. Logo, slogannya apa warnanya? Ini mereknya. Akhirnya merek ini saya daftarkan ke Hukum-HAM. Bahwa siapapun yang memakai rumah konseling itu tidak dibenarkan kecuali saya. Ini contoh. Badan hukum juga ada, ya, PT-nya ada, dan lain-lain. Ini banyak yang kita bisa tes. Ini personal branding, nulis-nulis di koran, buat akun YouTube, channel YouTube, dan lain-lain. Ya, lalu bagaimana menjadi psikopreneur? Untuk itu update. Lulusan psikologi harus update, harus digital. Tadi coba buat yang namanya konten-konten online. Dosen-dosen psikologi, silahkan buat channel YouTube. Kenapa channel YouTube itu perlu? Kalau kita meninggal dunia, anak cucu cicit kita masih bisa nonton. Oh, kakekku dulu rupanya ini dia rupanya orangnya. Oh, kalau filosof mengatakan bahwa menulislah agar engkau tahu pernah ada di dunia, maka zaman sekarang berubah di era digital. Buat kontenlah agar engkau orang tahu engkau pernah hidup di dunia. Nah, berubah. Buat konten hari ini, hai guys, sebelum ngajar, assalamualaikum, saya Mas Huri, saya Prof ini, saya akan bercerita tentang bagaimana menyelesaikan disertasi, bagaimana menghadapi pembimbing, bagaimana banyak cara, ya. Ini tadi pilih jurusan yang Bu Irma buat, ya tadi pilih jurusan Nur ID, bayangin nanti yang mau jualan ini bisa, ya dengan mudah kita bantu, sinergi, kolaborasi. Untuk itu di saat ini di era digital kita harus mengupgrade kecerdasan baru. Ada 6 kecerdasan baru yang harus kita upgrade. Bukan lagi EQ itu bukan SQ, bukan hanya itu. Tapi 6 ini dari hasil temuan para alumni termasuk Prof. Rinal Kasali mengatakan, pertama teknologi. Teman-teman mohon maaf yang hari ini nggak bisa IG, yang hari ini nggak bisa buat video, yang hari ini nggak bisa buat konten, please belajar. Banyak sekali di YouTube tuh cara mengedit video, ya, cara membuat desain, ya. Kontekstual memahami manfaat, sosial emosional, cerdas mengelola hubungan, pandai bergaul, ya. Kreatif, generatif, ya, kecerdasan menangkap kesempatan peluang tadi, bukan oportunis. Banyak orang salah mengartikan bahwa pengusaha itu oportunis, bukan, tetapi dia adalah generatif, menangkap peluang, melihat peluang. Eksploratif, kecerdasan mengeksplorasi, ya, moral, kecerdasan bekerja menggunakan nilai-nilai universal. Ini contoh event ya yang saya buat. Ya. Kemarin saya buat pelatihan helping skill, teknik dasar konseling, bayarnya 350.000 per orang. Yang daftar berapa? 55 orang. Udah berapa duitnya? Kurang lebih 17 juta. Itu hanya nggak perlu modalnya Zoom aja, Zoom-nya aja modalnya. Modulnya buat sendiri, pembicaranya sendiri gitu ya. Modalnya sendiri, nggak perlu modal. Bisnis mana yang nggak keluar modal untungnya sama? Nggak ada. Saya punya teman yang punya bisnis arung jerang. Modalnya sampai 5-10 miliar. Saya tanya, berapa keuntungan sebulan? 25 juta. Sementara kita duduk-duduk aja di rumah dengan menjual kenangan hidup tadi bisa dapat 50 juta gitu. Dan ini luar biasa. Pembicara motivator, tanya Ustadz Zamil Azaini, berapa satu sesi? Bisa 15-20 juta. Tanya yang namanya ada pembicara ahli marketing, ya, Mark Plus, itu bisa 100 juta satu sesi. Dulu Mario Teguh lagi jaya-jayanya bisa 99 juta satu sesi. Bahkan Cak Lontong sebagai seorang penghibur pun juga puluhan juta gitu loh.
Jadi dunia edukasi trainer itu juga dekat dengan entertain. Ini contoh workshop yang kita buat berbayar, ya. Jadi manfaatkan teknologi, ya, harus melek, literasi teknologinya harus bagus, ya. Atau kalau nggak bisa berkolaborasi dengan yang jago IT, ya. Jadi Instagram nanti bisa dicek di akun Rumah Konseling Official kami. Saya dan istri setiap malam Jumat malam Sabtu itu membuat serial cinta kita live, tanya jawab tentang masalah rumah tangga, bisa ditonton. Dan ini skill yang dimiliki kita di media literasi, visual, multikultural, global, leadership, ya, complex problem, teamwork, ya. Ini yang harus kita latih di era digital ini. Jadi jangan hanya mengenal ilmu psikologi, tapi juga supporting knowledge juga harus bagus. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa follow di Instagram saya di Muhammad Iqbal PSG ataupun akun Rumah Konseling. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Karena ini orang Melayu katanya tak beradab kalau tak berpantun. Sungguh indah bunga selasih, enak dimasukkan ke dalam makanan. Saya mengucapkan terima kasih untuk acara yang sangat berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iqbal, ya kan, dan juga ada tadi Ibu Irma Himmatul. Waduh, ini merupakan sebuah inspirasi luar biasa ya. Kayak kita pada hari ini tersugesti ya untuk mencari siapa diri kita sebenarnya hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Iqbal dan Bu Irma. Melihat waktu kita masih ada ya, saya lihat ada sekitar 1 jam lah ya untuk ke depan. Mungkin kita masih punya banyak waktu, dan sehari kepada semua peserta, khususnya kepada mahasiswa hari ini, mari gunakan kesempatan ini kepada mahasiswa untuk bertanya apapun bentuknya. Karena Pak Dr. Iqbal sama Bu Irma ini mereka ini seorang konsultan juga ini, praktisi. Jadi apapun yang adalah ide-ide kalian sampaikan. Di mana masalahnya? Mungkin di sini kita berdiskusi. Ini masih mumpung gratis ya, bahkan masih mumpung gratis nih. Nanti kalau setelah ini dia buka ini bisnis lagi nih. Ini psikologi ya. Nah, maka untuk itu kesempatan kepada mahasiswa sekalian, silakan kalian tanya apa saja. Terima kasih. Silakan kepada mahasiswa, saya kasih waktu untuk bertanya. Untuk 3 penanya dulu, silakan. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan langsung saja kepada narasumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Delani. Saya ingin bertanya kepada Pak Iqbal. Dari yang kita ketahui semua, bahwasanya kayak database ya, Pak. Kan lagi maraknya kebocoran nih, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang kebocoran ini, Pak? Soalnya kan dari yang saya lihat kayak web, terus kayak yang salah satu contoh terbesar kayak kemarin, data dari WhatsApp kita bocor loh ke tempatnya yang di dark web. Nah, menurut Bapak nih, karena Bapak sebagai platform digital kan, bagaimana tanggapan Bapak dan cara Bapak mengatasi masalah ini, Pak? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Arfan. Langsung aja Pak Dr. Iqbal. Baik, langsung. Jadi memang begini, kalau saya bocor itu kan artinya data kita dijual. Nah, itu kan kewenangannya bukan wewenang kita, tapi kebijakan negara. Tapi bagi saya paling senang kalau ada orang meng-SMS bisnis ke saya. Nawarin produk, saya suka. Karena saya kadang-kadang mendapat inspirasi dari produk-produk mereka juga gitu loh. Jadi dalam dunia seorang entrepreneur, teori ATM itu sangat penting. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Apa yang dibuat orang, ya jangan permasalahkan. Tapi gimana kita bisa buat lebih baik. Jadi menurut saya, kalau data saya bocor lalu saya dikirimin produk-produk bisnis, saya senang. Yang kedua tadi, terkait kebocoran tadi itu memang berbahaya, tidak boleh sebenarnya, tetapi lagi-lagi ini soal mafia, ini soal kejahatan cyber ya, yang itu tentu saja wewenangnya adalah kewenangan negara. Tapi bagi saya, teman-teman sekalian, ini pengalaman ya, saya sering sedih sekali, ada orang yang lebih suka dia meminjam uang, meminta-minta daripada dia berusaha. Ini masalah ini. Padahal filosofi orang Islam itu adalah pekerja keras. Rasulullah SAW dalam hidupnya di usia 25 tahun itu melamar istrinya dengan 40 ekor onta. Ya, sekarang seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu pun belinya di pasar bawah. Rendah sekali menghargai perempuan. Jadi lagi-lagi kita harus bekerja keras.
Tapi banyak perempuan matre, Pak. Memang begitu sunatullahnya, bukan matre. Kalau kita punya anak, ada orang ingin melamar anak kita, apa yang dilihat pertama? Tentu saja jaminan hidup, kepastian hidup gitu loh. Kenapa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran? Untuk itu laki-laki bekerja keraslah. Kalau mentok di sana mana, entahlah kenapa enggak. Siapa tahu jodohnya udah menunggu di Jakarta, menunggu di Amerika, menunggu di Arab Saudi, menunggu di Korea. Ya, karena banyak gitu kan orang, kenapa yang awal khususnya, kenapa nggak mau kuliah S3 di Jogja, di Jakarta? Saya belum nikah, Bu. Padahal jodohnya udah ditentukan Tuhan di sana nunggu sama S3. Kan ada yang nggak berangkat, akhirnya nggak dapat jodoh dia. Terima kasih, canda. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak untuk bertanya. Ini dengan adanya seminar-seminar seperti ini kan tentu lebih membuka lagi pola pikir seorang mahasiswa, Pak. Akan tetapi jika seorang mahasiswa itu ingin bercita-cita layaknya mereka yang memiliki energi seperti influencer dan lain sebagainya, tetapi kondisi orang tua ini tidak itu, Pak, tidak mensupport. Dia lebih cenderung untuk mematikan apa yang anak ini pikirkan. Dia lebih cenderung mengatakan bahwa sukses itu adalah mereka yang berseragam, mereka yang beratribusi dengan negara. Berarti cara untuk merubah pola pikir orang tua tadi seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya pun mengalami itu juga, karena orang tua saya orang Sumatera juga. Udah pasti, setiap ada orang masuk PNS, diterima ditanya, habis berapa? Bukan gimana cara itu, habis berapa ya. Jadi ini membuktikan, kalau saya dulu, ya saya alhamdulillah, adik saya PNS juga di LIPI, abang saya di Bea Cukai, ya. Saya dan adik saya yang ini juga, yang co-founder rumah konseling, ini kami berwirausaha. Alhamdulillah, kami yang paling banyak membantu orang tua. Kenapa? Kami freelancer. Banyak tangannya, rezekinya enggak satu lubang, ada 10 lubang, 20 lubang, pintunya banyak. Kenapa? Karena tadi membuktikan orang tua itu dengan tentu saja dengan bukti. Makanya kita harus kerja keras, membuktikan gimana influencer itu menghasilkan enggak? Gimana pekerjaan kita itu menghasilkan duit enggak? Itu aja kok kuncinya. Karena orang tua juga perlu pembuktian. Dia sayang sama kita karena dia khawatir. Tetapi zaman sekarang dia lupa bahwa ASN itu udah berubah. ASN itu mudah dipecat juga kok. Enggak sembarangan. Polisi aja banyak dipecat mudah kok sekarang. Itu enggak sembarangan. Jadi ini karena paradigma lama. Kita harus maklumi, tapi jangan dilawan, jangan dibentak, ya, disenyumkan aja. Jadikan sebuah ancaman, jadikan sebuah tantangan gitu loh, bahwa aku harus membuktikan, aku harus membuktikan. Itu yang terjadi pada saya dulu juga, bahwa saya melihat bahwa kita setiap ejekan orang, setiap sindiran orang itu adalah sarana bagi kita untuk bagaimana membuktikan. Ya, itu saya lakukan juga. Guru mendiskriminasi IPA IPS, mungkin orang tua juga mungkin membanding-bandingkan anaknya dengan adiknya, dengan abangnya, dengan anak tetangga, biarin. Tapi itu harus kita menjadi motivasi bagi kita, bermimpilah yang besar, karena dengan mimpi yang besar akhirnya melahirkan tenaga yang besar, energi yang besar. Jadi kalau hari ini ada mahasiswa malas-malesan, hidupnya tidak bergairah, itu karena mimpinya terlalu kecil. Apa itu? Lulus, bekerja, menikah, punya anak, meninggal. Tapi pernahkah kita terbayang ini menjadi seperti Buya Hamka, yang karyanya dikenang orang walaupun dia telah tiada? Jenderal Hugeng, Baharudin Lopa, Jenderal Sudirman. Kenapa mereka dikenang? Karena mereka hidupnya memberi, tidak menerima. Tidak ada sejarahnya orang di dunia ini menerima, itu dikenang dalam hidup. Tetapi orang-orang yang dikenang sebagai pahlawan itu adalah orang yang memberi kepada orang lain. Saya, cita-cita saya, makanya selalu cerita di motivasi. Cita-cita saya itu adalah ingin membiayai orang jadi presiden, bukan jadi presidennya, membiayai orang jadi presiden. Satu hari datang orang pakai jas, pakai ajudan ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Iqbal, silakan masuk Pak. Ada apa Pak? Begini Pak Iqbal, saya mau mendukungan, saya mau nyalon presiden. Perlu berapa? 100 miliar, ambil di gudang uangnya. Karena cita-citanya ingin membiayai orang jadi presiden, maka setiap pagi otak saya berpikir, bekerja, how to make money, membuat inovasi apa lagi, berkarya apa lagi gitu loh, jualan apa lagi gitu loh. Akhirnya kita fokus, dan akhirnya saya membuktikan dengan mimpi yang besar, maka energi yang kita keluarkan juga besar. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Izin bertanya, Pak. Terima kasih ya. Baik, silakan, waktu kita masih banyak ya serasa ya. Silakan kepada mahasiswa, masih ada kalau yang mau bertanya, silakan langsung saja. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan langsung saja.
Ini Pak, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana cara membangun kepercayaan diri saat memperkenalkan diri di dunia luar. Sedangkan orang lain itu udah menilai negatif pada institusi tempat kita berasal. Terus pertanyaan kedua itu berdasarkan pengalaman Bapak, seberapa besar porsi antara materi dan contoh nyata yang mendekatkan mahasiswa dengan kehidupan dunia kerja? Ya itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama, saya paham bahasa Sumateranya cemeeh ya. Banyak orang mencemeeh ya. Alah, dia itu bisa apa? Nah, cari orang yang mau mendengar kita. Makanya keluarlah dari kampung, merantaulah. Jadi teman-teman, ya ada pepatah Minangnya itu. Ya, jadi orang yang di kampung itu belum dianggap apa-apa kalau dia belum berhasil dirantau. Nah, budaya merantau bagi orang Riau, mungkin orang Minang, ya orang Sumatera, itu adalah sesuatu yang menurut saya positif gitu. Karena dengan merantau itu akhirnya kita mandiri, akhirnya kita berjuang, akhirnya kita rindu pulang gitu loh. Akhirnya kita menghargai jasa-jasa orang tua kita. Karena begitu merantau kita menemukan berat hidup ini. Saya sudah mengatakan ya, saya sangat mencintai istri saya. Kenapa? Karena istri saya setia. Saya di Malaysia dulu, uang kuliah sering terlambat, beasiswa sering terlambat. Beasiswanya turun, udah mau lulus baru turun beasiswanya. Gimana berpikir menemukan otak, mencari jalan, berhutang sana sini. Tapi disitulah cinta itu tumbuh. Disitulah kesetiaan itu tumbuh, disitulah kematangan emosi itu tumbuh. Kenapa? Kita merasakan betul bagaimana kesusahan hidup. Makanya kalau kata orang ya, yang namanya kenikmatan itu nggak usah diajarin, dia bisa dengan sendirinya. Tapi kalau susah itu harus diajarkan, harus dilatih, nggak bisa dengan sendirinya gitu. Jadi hari ini kalau ada orang yang mencemooh kita, merendahkan kita, cari lingkungan baru yang mendukung kita. Semua kita ini kalau pulang kampung kan pasti dihina-hina orang karena tahu kecilnya kita gimana. Alah itu dulu ingusnya kemana-mana itu. Alah mau ngomong apa kamu aja dulu begini gitu kan. Tapi di luar kita hebat. Karena apa? Tadi citra. Makanya pencitraan itu perlu. Tidak selamanya pencitraan itu negatif gitu loh. Apalagi jualan, gimana mungkin kalau orang mengundang saya kalau saya lusuh-lusuh bangun tidur pakai sarung, foto di Facebook, halo apa kabar? Iya, apa mengundang orang itu? Karena yang mengundang saya kenapa melakukan branding popularitas? Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu setiap nyari narasumber, nyari yang maunya yang terkenal, yang pernah muncul di TV, yang followernya banyak, gitu ya. Makanya mahasiswa tolong dinaikin followernya. Kemudian yang maunya itu yang ada buktinya di konten medianya gitu loh. Maka saya selalu untuk membranding. Karena apa? Perusahaan-perusahaan mencari narasumber. Bayangkan kalau di perusahaan sekali ngasih 15 juta, 10 juta, 1,5 jam bicara, gitu loh. Apalagi kayak yang saya sebutkan tadi, yang sampai 144 juta satu sesi pun ada, gitu loh. Ahli marketing itu ada, ngundang dia segitu, gitu loh. Kan sakit hati kita. Kita kerja setahun, dia kerja 1 jam. Jadi jangan pernah berhenti. Yang kedua adalah gimana tadi? Sorry pertanyaannya lupa saya jadinya. Gimana cara memulai bisnis? Caranya sederhana, magang. Ini penting teman-teman. Ya, kalau bisa lagi COVID gini, ketika kampusnya tidak masuk, cari magang. Ya, magang itu apa? Kita belajar. Bukan magang cara kerja, tapi magang cara bisnis. Ini yang kami lakukan di rumah konseling. Cara bisnis di coaching. Ya, saya sekarang memegang 30 anak magang di rumah konseling kami ajarin bisnis. Apa Pak Iqbal nggak takut nanti ditiru? Nggak masalah. Tapi kami jadikan partner, mereka nanti menjadi anak-anak perusahaan kami, jadi agen-agen kami di bawah. Mereka dapat fee juga gitu loh. Jadi kita sebagai induknya. Jadi jangan pelit dengan ilmu. Saya kalau ngisi acara, nanti setiap ngisi acara saya share bahan saya. Karena disitulah nanti orang nyebarin nyari tahu saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi silakan, saya persilakan mahasiswa yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Hana Fatia. Saya ingin bertanya. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini kan kita sedang mengalami masa pandemi corona kan, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya itu menurut Bapak sendiri bagaimana pandemi ini berdampak kepada penerapan digital dalam dunia kerja dibandingkan pada saat sebelum ada pandemi ini gitu, Pak. Apakah ada perbedaan atau sama saja? Itu aja, Pak. Ya, sekarang yang jelas orang tidak lagi memprioritaskan bekerja itu di kantor, harus pakai baju bagus, harus di ruang kerja, tidak. Kerja itu bisa di mana saja. Saya di rumah ini udah jadi kantor gitu loh. Karena selama pandemi kami nggak boleh masuk kerja kecuali untuk tanda tangan aja sekali seminggu. Dan cara lain yang kita bisa lakukan adalah tadi bahwa
kita berpikir bagaimana menciptakan hal yang baru. Bahwa cari duit itu tidak harus pakai baju seragam. Namanya uniform worker, tapi duduk-duduk di kopi, nyantai-nyantai di kafe pun bisa cari duit. Caranya jangan gengsi, jangan malu. Makanya teman-teman, ini sederhana nih mahasiswa ya, cari duit. Pertama, punya toko bisa nggak? Punya, nggak perlu nyewa gedung ruko. Punya namanya Tokopedia, blibli.com, ya. Punya yang namanya Lazada, gitu ya. Jualannya apa Pak? Saya kan nggak punya modal, sederhana. Saya punya teman pulang dari Singapura, dia ahli IT. Yang dia lakukan apa? Pergi ke Tanah Abang. Di fotonya semua barang-barang di Tanah Abang itu minta kartu nama, foto minta kartu nama, foto minta kartu nama. Di desain yang bagus, fotonya dinaikin, di buka toko dia, iklanin digital IG. Banyak yang beli begitu. Saya pesan 10, tinggal telepon yang punya barang, kirim langsung ke toko ke orangnya gitu loh. Jadi reseller. Oh, itu pendapatannya bisa 500 juta per bulan. Hanya reseller. Kita bisa lebih kaya dari orang yang punya barang. Gitu loh. Jadi sekarang dunia kerja menurut saya cukup berat bagi teman-teman sekalian ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi melihat tingkatnya animo yang saya wawancara di magang saya kasihan. Ya, apalagi saingan kita berat-berat, PTN-PTN ternama. Ya, orang terus terang ya, mereka tuh diskriminatif. Melihat itu yang pertama alumni mana. Kalau ada alumninya di situ satu orang, udah semuanya orang dia. Nah, itu yang terjadi. Tapi bukan KKN juga, ini kan soal trust ya. Dan kita nggak boleh berkecil hati. Ya, nggak boleh berkecil hati. Kita harus bisa berinovasi. Makanya kemarin saya tulis di IG saya, nanti bisa dicek di IG saya bilang begini. Selamat kepada yang lulus SBMPTN. Bagi yang belum lulus, jangan bersedih. Bercita-citalah bagaimana nanti berwirausaha dan mempekerjakan alumni PTN di perusahaannya. Itu yang terjadi gitu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita jangan bersedih, tapi kita harus bercita-cita. Ya, saya alhamdulillah di rumah konseling saya udah mempekerjakan anak UI, udah mempekerjakan anak UNER, anak UGM, ada juga yang magang. Jadi itu bagian dari cita-cita mulia yang mungkin sebagai inovasi kita, sebagai motivasi kita. Jadi lagi-lagi inferioritas itu harus dihilangkan, rendah diri harus dihilangkan, ya. Jangan sampai kita mengalami inferiority kompleks, jangan sampai kita mengalami minder, karena kita ini orang-orang hebat. Kalian bisa masuk UIN itu luar biasa loh. Hanya usah menghuli berapa persaingannya tuh. Dari 1.000 orang yang diterima 100 ke 200 orang. Tapi kenapa kita nggak percaya diri? Kenapa kita nggak berani? Makanya mohon maaf teman-teman sekalian, jangan hanya main game, jangan hanya nonton drama Korea. Itu merusak otak kita. Tapi bergaul dengan banyak orang. Tanya, cek diri ini bukan baru siapa orang sukses. Datangi. Pak, saya mau magang Pak, saya bantu-bantu Bapak dulu. Begitu caranya. Mentor, cari mentor. Gitu. Kalau mau jadi dosen, cari dosen yang punya visi. Pak, saya mau kuliah di luar negeri. Saya tahu di situ ada Dr. Khairil Anwar, senior saya, ahli psikometri. Dokter, gimana caranya kuliah di Malaysia? Gimana cara beasiswa? Tanya. Kenapa? Karena disitulah akan lebih mudah informasi itu. Demikian, makasih. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Safaira. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan berkaitan dengan sesi pertama yang kita bahas tadi. Di sesi pertama kan Bapak minta ke kita mahasiswa untuk isi di chat cita-cita gitu ya kan Pak. Terus ada beberapa yang ngisi ingin jadi psikologi forensik. Sedangkan di Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang psikologi forensik. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah kedepannya ada peluang untuk psikologi di bidang forensik? Atau dan pertanyaan kedua, menurut Bapak apa penyebab tenaga ahli di bidang psikologi forensik ini kekurangan di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Mbak Cinta Safaira ya. Saya jawab dari ketiga. Kenapa tenaga psikologi forensik kurang? Karena belum ada jurusannya. Ya, Pak Reza Indragiri Amril, guru dosen kami di UIN Jakarta itu adalah dia ngambilnya di Australia. Tetapi HIMSI sekarang sudah buat namanya LSP untuk psikologi forensik. Jadi setelah psikolog baru bisa ngambil forensik. Makanya teman-teman saya kasih tahu nih, saya punya pengalaman. Saya S2 saya magister psikologi konseling di University Campus Malaysia. Tidak diakui sebagai psikolog awalnya. Lalu saya bersama teman-teman alumni luar negeri bersama-sama menghadap IMSI mengajukan diri penyetaraan sebagai psikolog. Tahun 2015 ngajuinnya. Alhamdulillah Desember kemarin 2020 saya mendapatkan sertifikat sebagai psikolog. Jadi siapa bilang alumni luar negeri nggak bisa jadi psikolog? Bisa, gitu loh.
Tapi di sananya ngambilnya profesi yang ada 600 jam magangnya, internshipnya, prakteknya, bukan yang sainsnya. Jadi silakan ngambil di luar negeri beasiswa. Jadi sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf, belajar bahasa Inggris itu bukan lagi ikut present tense, past tense begitu. Nonton aja film-film barat itu, pasti bisa. Nonton aja. Nonton berita CNN, nonton berita Al Jazeera, pasti bisa. Kemudian sekarang dikti itu ketika beasiswa dosen aja ada 4.000 nomenklatur beasiswa, yang daftar cuma 2.000. Artinya banyak orang yang tidak memenuhi syarat gitu loh. Syaratnya apa? Bahasa. IPK minimum 3, bahasa gitu loh. Masa nggak bisa 3 tahun belajar TOEFL sampai 550? Kelewatan banget. Saya juga nggak bisa, tapi saya belajar, saya pekerja keras gitu. Jadi lagi-lagi bermimpilah yang besar. Kenapa nggak kalian satu saat akan berdiri di Menara Eiffel? Kenapa enggak? Kenapa enggak kalian bertemu dengan nanti dengan tokoh-tokoh idola kalian ya di satu negara karena kalian bisa mengunjungi negaranya? Kenapa enggak kalian nanti mau beasiswa ke Rusia? Kenapa enggak? Nanti mau ke Rusia saya kasih tahu jalan. Emang ke Cina kenapa enggak? Tapi kenapa? Bagaimana mungkin kita akan sukses kalau kita nggak mau berkorban? Nanti gimana Pak? Di sana nggak ada sambal, nggak ada lauk apa namanya, nggak ada pecel lele, ya nggak bisa begitu. Harus siap menghadapi. Saya udah sekolah saya udah mengunjungi 21 negara, sekolah di 5 negara. Saya pernah di Eropa, di Italia, saya pernah di Cina, saya pernah di Singapura, ya, saya pernah di Australia, saya pernah di Arab Saudi. Semua saya lewati karena adaptif, pandai bergaul, tahan banting, ya. Maka dari sekarang kalian yang muda-muda pergi naik gunung. Biar kalian tahu kekuatan kita itu, bahwa kita itu kuat sebenarnya. Pergi camping, pergi ke alam, cari tahu keindahan alam itu. Nusantara ini apa? Saya provinsi mana yang belum saya kenal? Oh, saya belum ke Aceh, saya mau ke Aceh, berangkat ke Aceh. Naik bis, modal, rame-rame, ayo kita ngumpulin uang. Ya, bahkan orang Jambi aja ada yang bisa naik motor sampai ke Mekah kok. Bawa anak lagi, anak umur 5 tahun. Dia bisa, kenapa tidak? Kita tidak. Gitu loh. Jadi sekarang list aja provinsi mana yang mau kita kunjungi, buat konten. Ada orang yang di YouTube tuh kan nebeng ya, yang konten yang nebeng, dia nebeng truk aja kerjanya kemana-mana gitu. Itu bisa